Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi untuk memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini ada suatu topik yang menarik adalah suatu bedah riset artikel dengan judul Evaluating the Suitability of Wind Speed Probability Distribution Models, a Case of Study of East and Southeast Parts of Pekanbaru. Nah, riset artikel ini berdasarkan dari suatu riset artikel yang telah terbit di suatu jurnal internasional, yaitu Jurnal Energi Conversion and Management tahun 2016. Dalam riset artikel ini dibicarakan berbagai model kecepatan angin untuk daerah East dan Southeast di Iran dengan menggunakan beberapa probability distribution. Di antaranya yang digunakan adalah Gamma, Weibull, dan Nakagami. Ada Nakagami, ada Weibull distribution, ada Gamma distribution. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang penggunaan probability distribution model, tentu hal ini menjadi hal yang sudah biasa kita lakukan di Rado Institute. Di Rado Institute kita sering menggunakan kajian-kajian seperti ini, tentu dengan tahapan-tahapan yang jelas tentunya. Di antaranya ada data, tentu ada estimasi parameter untuk distribusi yang digunakan, lalu ada good of fit test atau uji kebaikan model dengan menggunakan beberapa grafik, density plot, kumulatif plot, dan kuantil plot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa distribution models untuk memodelkan kecepatan angin yang terjadi di Pekanbaru, di antaranya menggunakan Nakagami distribution, Weibull distribution, dan Gamma distribution, dengan tetap fokus menggunakan paket Optim untuk menghasilkan parameter-parameter dari fungsi densitas yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Di antara yang kita gunakan, kita sebutkan tadi Nakagami, Gamma, dan Weibull. Nah, Nakagami, Weibull, Gamma sudah kita bahas di Rado Institute. Banyak sekali kita bahas. Silahkan masuk ke Rado Institute, gali ilmu. Apa itu Nakagami, apa itu Gamma, apa itu Weibull distribution. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu bedah riset artikel yang profesional, yang dengan tampilan-tampilan yang menarik, yang standar untuk dapat dijadikan sebagai suatu riset artikel yang layak terbit di jurnal internasional. Oke, di antaranya nanti ada parameter, distribusi parameter, ada uji kebaikan dengan tampilan-tampilan grafik yang sangat baik. Oke, oleh untuk itu kita lihat R kita. Nah, seperti biasa kita lihat R. Nah, ini R seperti biasa kita menggunakan data kecepatan angin harian X. Nah, ini X kita. X adalah data kecepatan angin. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Ada 6.500 lebih data harian kecepatan angin di Pekanbaru. Nah, dari data ini tentu beberapa tahapan standar, estimasi parameter, lalu uji kebaikan model akan kita gunakan dengan tampilan-tampilan yang menarik nantinya. Kita harap ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa Indonesia untuk diadopsi, menghasilkan riset-riset artikel yang baik. Nah, seperti biasa setelah kita dapatkan data, kita akan perhatikan kepada beberapa hal nantinya adalah Nakagami distribution. Ingat, selalu saya anti-wanti, install dulu paket Nakagami. X adalah data, omega parameter awal,
dan M parameter awal omega dan M, dengan M diperoleh dengan menggunakan U1dB, U2dB, persis seperti yang ada di riset artikel yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu kita dapatkan fungsi log likelihood LL. Ingat, kalau Nakagami sudah diinstal, tidak perlu lagi menuliskan fungsinya, cukup fungsi densitas itu mengandalkan dnaka, ini densitas Nakagami, log likelihood, dan sum minus sum log likelihood. Ini merupakan bentuk log likelihood. Nah, setelah log likelihood ada, gunakan bahasa optim untuk mendapatkan parameter. Nah, ini untuk Nakagami. Sedangkan gamma tetap kita gunakan parameter yang sama, namanya omega. Tetapi oleh gamma, ingat, nilai awal menggunakan metode momen rata-rata kuadrat dibagi variasi, dan M-nya itu rata-rata dibagi variasi. Nah, ini ingat, teknik momen dalam gamma itu sangat baik dijadikan nilai awal untuk gamma. Nah, ini dia log likelihood gamma. Seperti biasa, gunakan bahasa D gamma. D gamma density gamma. Jadi tidak perlu kita masukkan lagi persamaan log likelihoodnya. Lalu gunakan bahasa optim untuk mendapatkan omega gamma dan M gamma. Lalu kita gunakan Weibull. Nah, Weibull ini seperti yang telah kita bicarakan pada praktikum, nilai awalnya menggunakan hubungan regresi atau linear model dari kuantil yang telah tercipta dalam data Weibull. Jadi NA Weibull ini program nilai awal Weibull yang telah kita bahas pada praktikum optim untuk Weibull. Jadi silakan masuk ke dalam Radio Institute, lihat berbagai-bagai model yang kita gunakan. Nah, ini M parameter untuk Weibull. Oke, omega untuk Weibull, lalu log likelihood Weibull. Ingat, density Weibull cukup tulis D Weibull. Lalu gunakan optim untuk mendapatkan parameter sebenar Weibull. Lalu kita nanti akan gunakan beberapa uji kebaikan. Oke, sebelum uji kebaikan kita run dulu semua program kita. Kita run dulu semua program kita. Oke, ini program kita sudah kita run. Kita kembali ke konsol. Nah, kita lihat jadi program kita sudah kita desain sangat cantik sekali. Kalau mau Weibull tinggal ketik MLEW, ini Weibull. Ini parameter Weibull. Oke? Oke, ini parameter Weibull. Konvergen. Kalau mau Nakagami MLEN. Ini dari maksimum likelihood estimation Nakagami MLN. Ini parameternya. Oke. Kalau gamma tinggal MLEG. Ini parameter gamma kita. Oke, ingat gamma ada spesifik, ada separate, ada seperscale. Jadi jangan salah nanti di rumah gamma ini kok beda. Sebenarnya bukan beda. Dalam R itu ada scale itu 1 per rate. Rate 1 per scale. Jadi jangan lupa konsep seperti itu. Setelah ketiga program kita jalankan, lalu kita akan gunakan parameter ini untuk mendapatkan yang terbaik tentunya. Tentu dengan cara membandingkan ketiga grafik tadi menggunakan histogram. Histogram X data, oke, ini bukan daily kita. Oke, bukan daily nih kita. Ini bukan daily. Wind speed. Nah, ini wind speed. Kita ganti dulu ini sebagai wind speed. Wind speed. Oke, wind speed. Nah, ini data wind speed. Histogram wind speed berasal dari data sebelumnya. Nah, ini grafik dnaka. Ini Nakagami. Ini densitas gamma. Ini densitas Weibull. Dengan masing-masing parameter yang telah diberikan. Ini parameter dari Nakagami. Ini parameter gamma. Ini parameter Weibull. Nah, ini scale-nya separate. Jangan lupa ada 1 per R. Ini adalah 1 per rate-nya. Oke. Lalu kita ambil data sebanyak mungkin. Sekuen dari 0 sampai 2 maksimum sebanyak 0,1. Artinya titik-titik yang kita ambil yang sebanyak ampun itu nanti akan menjadi suatu grafik
yang sesuai dengan fungsi densitas. Jadi titik-titik itu masukkan kepada densitas gamma, densitas Nakagami, dan densitas Weibull. Kita lihat grafik yang dihasilkan histogram. Nah, kita run di sini. Nah, Anda lihat yang berwarna merah Nakagami, berwarna biru gamma, kuning Weibull. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, kita meyakini bahwa Nakagami adalah yang terbaik karena Nakagami lebih menghampiri histogram dibanding dengan Weibull dan gamma. Meskipun Weibull kuning hampir mendekati Nakagami, tetapi pada puncak data yang paling maksimum, Nakagami yang berwarna merah lebih dekat kepada histogram dibanding dengan Weibull. Kalau gamma nampak jauh sekali. Nah, ini yang disebut dengan density plot. Nah, lalu setelah density plot, yang kita gunakan berikutnya adalah kumulatif plot. Ingat, dalam kumulatif plot datanya kita urut, X itu sort X, I itu adalah 1 sampai ke N, 1, 2 sampai banyak data. F ini kumulatif hampiran, I kurang 1 per N. Lalu kumulatif dari Nakagami pakai P Naka. Kumulatif gamma pakai P gamma. Kumulatif Weibull pakai P Weibull dengan mengambil X data yang diurut dari kecil ke besar dan parameter-parameter yang telah kita dapatkan pada program sebelumnya. Untuk gamma jangan lupa 1 per MLEC, 1 ingat 1 per scale. Nah, kita jalankan grafik ini, lalu kita akan lihat kalau kita run ketiga grafik. Nah, Anda akan lihat di sini model ini itu saling berimpit karena memang kita lihat dari density plot ketiga model hampir baik. Di kumulatif warna biru, warna merah itu Nakagami, hijau gamma, biru Weibull, yang hitam adalah data sebenar, kumulatif yang sebenar, yang digunakan rumus I kurang 0,5 per N tadi. Ini hampir berimpit semuanya. Ini yang disebut dengan kumulatif plot. Oke, kita tutup stop share. Oke. Kita lanjutkan lagi R kita untuk uji yang lain. Nah, ini tadi maki daily temperatur, kita perbaiki dulu daily temperatur kita Windows. Ini bukan daily temperatur, ini wind speed. Wah, mana tadi dia? Wah, ini wind speed. Ini data wind speed. Wind speed. Nah, kita run kembali. Untuk yang kumulatif plot, kita lihat, nah ini dia wind speed. Nah, nih, jadi sudah berganti wind speed. Ini CDF kumulatif plot distribution function. Nah, dari dua model kita ada lihat bahwa ketiga model itu bagus, tapi berdasarkan density plot tadi Nakagami lah yang terbaik. Lalu kita menggunakan berikutnya kuantil plot. Kuantil plot menggunakan kuantilnya densitas tadi. Kalau kuantil Nakagami Q Naka. Kalau kuantil, ingat ada kuantil observation menggunakan FF hampiran. Ingat tadi F kumulatif hampiran I kurang 0,5 per N. Sedangkan kuantil test menggunakan kumulatif model. Nah, kumulatif model FNAK namanya tadi, FNAK, kumulatif NAK. Oke. Kalau grafik ini menghampiri suatu garis lurus, artinya model tadi baik. Kita lihat ketiga, ini adalah untuk yang Nakagami, yang gamma, oke. Observation, kuantil observation menggunakan Q gamma, lawannya kumulatif hampiran I kurang 0,5 per N. Sedangkan kuantil test menggunakan Q gamma tapi adalah kumulatif gamma yang dihasilkan rumus tadi. Nah, kita lihat ketiga grafik ini kalau menghampiri suatu garis lurus, kita lihat grafiknya Windows grafik.
Nah, kalau kita lihat ketiga-tiga grafik ini sangat menghasilkan satu garis lurus. Oke, nampak ini garis lurus antara kuantil observation dan kuantil test untuk Nakagami, Gamma, dan Weibull. Ketiga-tiganya sangat baik sekali. Hampir sempurna garis lurusnya. Nah, dari tiga grafik ini sudah kita gunakan density, kumulatif, kuantil. Oke. Lalu kita langkah berikutnya kita lihat nilainya. Nah, nilai mana yang terkecil? Kita menggunakan nilai beberapa nilai uji, root square error. Oke, kita coba lihat nilai-nilai yang terkecil adalah yang kita inginkan. Kita ambil Windows, console. Oh, Kiki Ops not found. Kita tengok dulu program kita. Kiki Ops N Nakagami. Kiki Ops N. Oh, ini boleh kita jalankan. Lupa, ini kita jalankan dulu. Ini yang Nakagami, kuantil observation Nakagami, Gamma, jalankan, lupa kita jalankan. Oke, kita run. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jalan semua. Kalau mau kita ambil nilai yang RASN sajalah, root square error Nakagami, copy. Kita jalankan ini untuk Nakagami. Ini bernilai 0,04. Yang untuk Gamma kita ambil pasti. Oke, 0, Gamma lebih kecil lagi. Gamma. Lebih kecil lagi Gamma, sedangkan kita lihat terus kalau kita ambil yang Weibull, yang Weibull kita ambil copy. Guys. Wah, jadi kalau dari hasilnya, jadi kita bisa melihat bahwa dari density plot tadi kita lihat bahwa Nakagami yang terbaik. Lalu dari nilai error yang dihasilkan, ternyata nilai Gamma adalah lebih cenderung menunjukkan nilainya kecil dibandingkan dengan Weibull dan Nakagami. Jadi dari hasil ini, dari dapat kita bandingkan bahwa antara Nakagami dan Gamma itu cenderung memiliki potensi kebaikan-kebaikan tersendiri, baik dari sisi ujinya grafik maupun nilai error yang diberikan. Namun walau bagaimanapun kita ingat bahwa Nakagami bersumber dari Gamma, karena tadi dari segi transformasi variabel acak, Nakagami itu berasal dari Gamma dengan mengambil pangkat 2 variabel acak yang diberikan. Oke, walau bagaimanapun kita telah berhasil membuktikan bahwa ketiga distribusi ini sangat baik. Dari density plotnya kita lihat Nakagami, tapi dari nilai error yang diberikan Gamma yang terbaik. Jadi berpulang pada kita mana yang diambil, Gamma atau Nakagami. Mana keperluan yang diperlukan ya enggak apa-apa, karena statistik ini seperti ini. Nakagami oke, Gamma oke. Tapi kalau saya sendiri cenderung melihat Nakagami melihat Gamma ini lebih baik dari yang lainnya, karena nilai error yang ditampilkan sangat signifikan sekali berbeda. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin memerlukan mengadopsi, kita buka kembali program yang kita berikan. Nah, ini program kita. Ingat, library Nakagami. Nilai awal X adalah data, omega dan M nilai awal omega dan M. Lalu log likelihood jangan lupa. Karena optim untuk mengestimasi parameter memerlukan log likelihood. Ini untuk Gamma, ingat Gamma nilai awalnya menggunakan nilai awal metode momen, ingat metode momen, lalu log likelihood, lalu optim. Ingat log likelihood menggunakan D Gamma. Lalu Weibull, nilai awal Weibull kita udah bahas.
Oke, nilai awal Weibull menggunakan linear model dari kuantil Weibull yang dihasilkan. Lalu log likelihood Weibull, log likelihood cukup pakai di Weibull, lalu gunakan bahasa optim untuk mendapatkan parameter. Lalu grafik, nah ini grafik lagi kalau kita run grafiknya. Coba kalau kita run grafiknya. Nah ini grafik density plot dan ini kuantil plot. Jadi memang kalau kita lihat gamma ini, kalau kita lihat yang warna biru gamma jauh ke atas untuk nilai maksimum data. Makanya tadi kita katakan bahwa Nakagami adalah yang terbaik. Kalau dari segi dari kumulatif plot semuanya baik karena semuanya berimpit. Lalu kita putuskan melalui kuantil plot pun kita tidak bisa melihat karena semuanya hampir sama lurus. Jadi semuanya hampir sama membentuk garis lurus antara Nakagami, Gamma dan Weibull semuanya sangat baik. Jadi memang bingung menentukan terbaik karena semua sangat baik. Lalu menggunakan nilai error kita bisa buktikan bahwa Gamma lebih signifikan errornya kecilnya dibanding dengan yang lain. Oke, saya rasa kajian pada perjumpaan kita hari ini sangat menarik sekali. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra bersama Rado Institute dari Studio 3. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.